Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, menjelang datangnya Ramadan ini, sebagai umat beriman seharusnya merasa rindu, merasa kepengen bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam hati itu merasa bahasa kita seperti tidak sabaran pengen bertemu dengan Ramadan. Sebagaimana juga Nabi kita Muhammad SAW, beliau bahkan 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan, beliau sudah menunjukkan kerinduannya kepada bulan Ramadan itu. Dapat kita lihat hal ini pada doa beliau yang berbunyi, doa yang senantiasa kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di dalam untayan doa beliau ini terlihat betapa antusiasnya, betapa rindunya baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah beri kami berkah pada bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, dan ujungnya wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Subhanallah, baginda Rasulullah SAW merupakan kekasih Allah, sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, manusia yang suci dan maksum. Beliau itu merindukan kedatangan bulan Ramadan, antusias beliau bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang beriman seharusnya demikian. Menjelang Ramadan ini hatinya itu kepingin bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, bukan sebaliknya. Nah, ketika semakin dekat Ramadan semakin gelisah, semakin hatinya resah. Ini adalah tanda tipisnya keimanan. Jadi orang yang beriman itu, ya kan, sebagaimana baginda Rasulullah SAW, kerinduannya, semangatnya supaya ingin bertemu dengan Ramadan itu luar biasa. Ini orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena dia ketahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Tidak bisa ditawar-tawar itu. Nah, persoalannya ketika kita nanti sudah tiada, sudah meninggal, apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bekal yang kita bawa itu tidak lain kecuali amal solih. Nah, pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, ganjaran pahala amal-amal solih yang disediakan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tidak ditemukan di luar bulan Ramadan, tidak ada pada bulan Rajab, tidak ada pada bulan Sya'ban, tidak ada pada bulan Muharram. Bulan Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, disebut sebagai penghulunya bulan, kepalanya sekalian bulan ini adalah bulan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW begitu merindukan, begitu kepengennya dia bertemu dengan bulan Ramadan. Ibaratkan kita Bapak Ibu sekalian merindukan orang-orang kira-kira yang kita cintai, sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu misalnya, karena jarak yang jauh, karena tidak terjangkau. Kepingin kita ketemu, misalkanlah orang tua kita misalnya, ya, puluhan tahun tidak bertemu, tiba-tiba dia mengabari kita, beberapa hari lagi insya Allah akan sampai saya ke rumahmu. Apa kira-kira bergetar barangkali hati kita, kepengen lebih cepat bertemu dengan orang yang kita sayangi itu. Itu ibaratnya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah itu dalam hati kita ketika menyambut bulan Ramadan ini? Rasa sukacita, rasa gembira, rasa senang akan datangnya bulan Ramadan ini?
Nah, kalau ada dalam hati kita itu insya Allah ini adalah cerminan keimanan kita. Tapi kalau sebaliknya yang ada gelisah, waduh, tiba pula bulan Ramadan, tidak bebas lagi makan siang, tidak bisa lagi kesana kemari merokok misalnya, ya kan? Tidak bebas lagi ngobrol ngalur ngidul. Nah, ini berarti kita tidak menyadari betapa bulan Ramadan, betapa besarnya yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi kita pada bulan Ramadan. Orang yang beriman seharusnya diantusias. Sehingga saking antusiasnya diwujudkan dengan membersihkan hati. Diwujudkan dengan membersihkan baik secara fisik maupun secara non fisik. Ini alhamdulillah sore ini musola kita ini kita bersihkan karpet-karpet, dibersihkan di laundry sehingga bagus. Ini sungguhnya adalah wujud bahwa kita senang kedatangan bulan Ramadan. Kita siapkan diri kita secara fisik. Tetapi yang lebih penting bukan secara fisik, yang paling penting adalah secara rohani. Hati kita ini yang lebih jauh lebih penting lagi kita bersihkan. Kalau hanya secara fisik tapi hati kita masih kotor, Ramadan itu tidak akan akrab dengan kita. Artinya apa? Sebelum masuk bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada sengketa antara kita dengan saudara-saudara kita, masih ada perselisihan antara kita dengan tetangga, perselisihan antar bersaudara, perselisihan antar teman, saat sekarang inilah saatnya kita meminta maaf, melupakan kesalahan-kesalahan orang lain, dan kita minta juga dia melupakan apa yang ada dalam kesalahan kita. Ini yang terpenting. Kalau hati kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan kedengkian, masih menyimpan amarah kepada orang lain, itulah sebabnya mengapa pada bulan Ramadan itu beribadah malas. Ngaji malas, nak taraweh, apalagi tarawehnya 20, lah sudah belum berangkat lah terasa capek. Ini sebenarnya karena hati ini belum bersih. Kalau hati ini sudah bersih, insya Allah akan menyatu bulan Ramadan yang suci itu dengan hati kita yang suci. Tapi kalau bulan Ramadan datang kita masih membawa hati yang kotor, hati yang tidak suci, Ramadan tidak akan kelop dengan kita, sehingga apapun yang kita lakukan terasa berat sekali. Ya kan? Terasa susah sekali. Ini belum nyampe Ramadan udah terpikir, taraweh di musola 20 rakaat pula, tempat lain 8 rakaat. La ilaha illallah. Kalau hati kita itu gembira, hati kita senang, sukacita, jangankan 20-40 rakaat pun kita mau. Ya kan? Nah, itu sebenarnya cerminan hati kita. Kalau hati kita lapang, hati kita ikhlas, sing beramal, insya Allah rasa gembira, sukacita itu akan muncul dalam diri kita. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi ini pribadi kita masing-masing saja. Kita koreksi diri kita masing-masing, tidak usah kita mengoreksi orang lain. Apakah dalam hati kita ini masih tersimpan, menyimpan ghillun. Ghillun itu kebencian. Kita senantiasa berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, kita berdoa kepada Allah, jangan jadikan dalam hati kami ini sifat ghillun, sifat benci kepada orang lain. Ini doa yang diajarkan Rasul. Tapi kalau hanya sekedar doa saja, kita tidak berusaha menghilangkan sifat itu, tidak ada gunanya. Karena semua itu harus disertai dengan usaha. Di samping kita berdoa juga kita harus berusaha. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita itu insya Allah nanti disertai dengan ilmu pengetahuan, maka malam hari ini sengaja kita ketengahkan topik tentang puasa. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulum fid darain amin. Kitabu Bayani Ahkamis Syam. Ini bab menjelaskan tentang siam atau puasa.
Wa huwa, maksudnya puasa tadi, as-saumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsaku wa syar'an imsakum biniyatin maksudin jami'an hari qabilan lis-saumi min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Puasa secara lughah, secara bahasa pengertian puasa itu adalah imsak. Nah, kita sering mendengar waktu imsak gitu ya. Imsak itu artinya waktu mulai menahan. Cara bahasa puasa itu asalnya maknanya imsak, yaitu menahan. Secara istilah, apa yang ditahan? Imsaku an mubtirin, menahan dari segala yang membatalkan, biniyatin maksusotin, dengan niat yang khusus, jami'an naharin, yaitu sepanjang hari. Sepanjang hari maksudnya mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Qabilin lis-saumi min muslimin, yang menerima ibadah puasa itu, yaitu artinya yang diwajibkan berpuasa itu yang pertama min muslimin, yaitu seorang muslim yang sudah mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua akilin. Akilin artinya orang yang berakal, artinya akalnya sehat, ya kan? Nah, kalau akalnya kurang sehat, dia tidak wajib berpuasa. Kemudian apalagi min haidin wa nifasin, kemudian dia tidak dalam keadaan haid dan keadaan nifas. Nah, ini dia orang-orang yang diterima berpuasa. Yang pertama muslim. Jadi kalau ada orang kita lihat di jalan misalnya di pasar tidak berpuasa, mungkin jadi dia tidak muslim. Atau mungkin kita kenal dia muslim, dia pernah dia ke masjid sholat Jumat misalnya. Akilin berarti mungkin dia boleh jadi dia kurang akal, ya kan? Nah, kalau ketemu di pasar orang tidak berpuasa, kalau kita ketahui muslim tidak berpuasa juga barangkali mungkin kurang akal. Yang kedua apa lagi? Berikutnya apa lagi? Tohirin min haidin wa nipasin. Boleh jadi kalau orang tidak berpuasa berarti dia sedang haid dan nipas. Kalau perempuan, kalau laki-laki belum ada sejarahnya haid dan nipas, kira-kira begitu kan? Jadi gampang sebenarnya. Kalau tidak mau berpuasa, tidak muslim, tidak apa-apa tidak berpuasa, tapi tidak muslim, keluar dari Islam berarti. Atau muslim, kalau tidak mau berpuasa, tidak usah menjadi orang berakal saja, ya kan? Artinya kurang akal, itu bebas tuh. Kalau tidak berakal, itu kan? Atau haid dan nifas, itu pun tidak boleh berpuasa. Jadi itu kira-kira yang diwajibkan berpuasa ya. Wa syaraitu wujubis syam salasatu asya. Ini lebih ditegaskan di sini. Syarat orang wajib berpuasa itu ada 3 macam. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-islamu, harus beragama Islam. Dan kalau ada orang dia non muslim, kita paksa berpuasa, tidak boleh itu, karena dia tidak wajib berpuasa, ya kan? Orang non muslim. Yang kedua al-bulugh. Yang kedua adalah al-bulugh, yaitu sudah mencapai akil balik, ya, sudah dewasa. Ini sudah berulang-ulang kita bahas di sini. Laki-laki tandanya dia sudah dewasa, dia sudah pernah mimpi basah. Kalau perempuan sudah datang haid, ya kan? Ini artinya apa kita bagi orang tua ini? Kita tanya anak-anak kita itu, kalau misalnya dia tidak berpuasa misalnya kan, kau tidak berpuasa, apakah kau sudah balik apa belum? Sudah pernah mimpi basah apa belum? Kalau katanya sudah, berarti kau wajib puasa, itu kan? Begitu juga anak-anak perempuan. Anak perempuan itu biasanya lebih cepat, umur 10 tahun kadang-kadang sudah akil balik, ya. Jadi ada anak-anak umur 11, 12, orang tuanya wajib menanyanya apakah dia sudah kedatangan darah bulanan. Kalau datang darah bulanan wajib hukumnya, ya. Kewajiban orang tua itu untuk menanyakan itu. Nah, tapi kalau misalnya ada orang tidak head sampai sudah umur 20,
kering. Nah, bagaimana itu? Apakah dia tidak wajib puasa? Wajib kalau sudah sampai umurnya 15. Jadi patokannya dua itu, ya kan? Kalau darah bulannya tidak datang, tapi umurnya sudah sampai, umurnya ini bisa jadi patokan. Begitu juga laki-laki, ya.